A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Al-ayat. Man itu pertanyaan ya, barang siapa. Jadi man syar'iyah. Yahdi dari kata hada. Jadi yahdi ini fi'il mudhari'. Kalau depannya ya itu berarti orang ketiga. Itu istilahnya huruf mudhara'ah. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4. Anita, alif, nun, ya, dan ta. Nah, Anita ya. Nah, ini alif, nun, ya, dan ta. Nah, itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang biasanya berada di fi'il mudhari'. Nah, kenapa ini disebut fi'il mudhari'? Karena memang secara maknawi bersifat sedang atau akan. Jadi man barang siapa, yahdi yang akan mendapatkan petunjuk. Siapa? Allah. Nah, may yahdillahu. Jadi Allah di sini sebagai fa'il atau pelaku atau seseorang yang memberi petunjuk. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, fa huwa. Fa ini artinya maka. Fa huwa. Dia, maka dia al-muhtadi, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa. Wa ini huruf atof. Artinya dan. Wah, itu artinya dan. Man sama dengan yang sebelumnya, ansariyah. Barang siapa yudlil. Ini sama ya, fi'il mudhari'. Depannya ada huruf mudhara'ah ya. Yang akan sesat. Misalkan siapa itu? Allah. Kembali ke kalimah atau jumlah di depannya. Fa ulaika. Fa maka ulaika ini isim isyarah. Itu atau mereka itu humul khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi artinya secara singkat di sini ayat 178 memiliki arti Allah berkehendak terhadap petunjuk kepada seseorang. Nah, ketika orang itu sudah mendapatkan petunjuk, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah menyesatkan seseorang, maka orang yang sesat tadi disebut sebagai orang-orang yang rugi. Jika kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini konteksnya tentang Bani Israel. Bani Israel kita tahu terkenal sebagai kaum yang suka membangkang. Nah, dikisahkan di sini satu gunung itu sudah mau ditimpakan ke Bani Israel, seperti awan, bayangannya bahkan sudah mau ditimpakan. Diancam Bani Israel agar berpegang teguh pada petunjuk yang sudah Allah berikan. Nah, Bani Israel ini berdalih bahwa sebelum-sebelumnya nenek moyang kami itu ya sudah sesat. Apakah kita keturunannya yang hanya mengikuti leluhur-leluhur ini juga akan mendapatkan azab? Nah, diingatkan oleh Allah bahwa dulu ketika kalian itu diciptakan dari sulbi, yaitu zat yang ada di tulang punggung ayah. Di sini contohnya itu Nabi Adam. Manusia kan sebenarnya asal muasalnya dari tulang punggung. Nah, di situ kemudian ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku ini adalah Rob kalian? Qalu bala syahidna. Betul. Itu sudah bersaksi sejak sebagai sulbi tadi.
bentuk roh, itu sudah ditanyai seperti itu. Maka ketika kelak orang-orang yang membangkang itu berdalih kita tidak tahu apa-apa, nah ini menjadi memori bahwa dulu itu sudah bersaksi bahwa kalian itu mengakui saya itu Allah adalah roh kalian. Maka kemudian di ayat-ayat setelahnya dijelaskan tidak ada seseorang sekalipun yang luput dari ayat-ayat Allah. Apalagi di zaman sekarang Google, internet, toa masjid, semuanya kan isinya ayat-ayat Allah. Status, itu kan bahkan orang yang mungkin jauh dari akses internet itu ya barangkali akan sedikit banyak tahu apa itu Islam di zaman saat ini. Maka akan sulit beralasan saya tidak mengetahui informasi tentang Islam, tentang ayat-ayat Allah. Nah, di sini di ayat 178 menegaskan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk itu tidak lepas dari kehendak Allah. Sering kita mendengar istilah taufik, hidayah, dan inayah. Lalu apa perbedaan dari taufik, hidayah, dan inayah? Taufik itu berhubungan erat dengan itikat atau usaha, keinginan. Jadi ketika seseorang itu menginginkan sesuatu yang baik, kemudian diapresiasi atau direstui oleh Allah, maka itu disebut taufik. Sering atau mungkin ada beberapa ayat yang menyontohkan seperti halnya ketika seorang suami istri itu sudah di ujung tanduk mau pisah, kemudian ada keinginan dari keduanya untuk rujuk, dan keinginan itu ternyata direstui Allah. Nah, itu disebut sebagai taufik. Ada seseorang yang berkeinginan untuk serius mendalami Islam dan kemudian diijabah dengan dia dimudahkan segalanya untuk bisa belajar tentang keislaman, maka itu disebut sebagai taufik. Lalu bagaimana dengan hidayah? Hidayah memiliki akar kata yang sama dengan hadiah. Jadi tidak ada ceritanya hidayah itu tidak datang dengan cara selain dengan kelembutan. Hidayah itu selalu berkelindan dengan nuansa lemah lembut, halus. Maka akan sulit ketika seseorang dipaksa itu akan mendapatkan hidayah. Tidak pernah ada ceritanya seperti itu. Pasti hidayah itu muncul dengan kelembutan. Hidayah itu dibagi menjadi dua. Ada hidayah informasi dan ada hidayah kemampuan. Nah, Nabi Muhammad sekali Nabi Muhammad itu hanya memiliki kemampuan hidayah informasi sebagaimana umatnya yang hanya bisa menyampaikan inilah yang benar, ini yang salah. Bahkan pamannya di akhir hayatnya pun tidak bisa diislamkan, sekalipun itu adalah keponakannya sendiri yang statusnya adalah Rasul. Nah, mungkin yang kedua hidayah kemampuan. Nah, ini hak prerogatif dari Allah. Orang senakal apapun, seburuk apapun, kalau sudah Allah berkehendak dia mendapatkan hidayah, angin setipis apapun itu bisa membuat dia bergetar hatinya untuk memeluk Islam. Ada orang yang memeluk Islam lewat mendengar azan, kemudian masuk Islam. Ada yang memeluk Islam dengan misalnya keselak itu kan akhirnya ingat Allah, bisa jadi seperti itu. Bahkan Umar yang terkenal gemis di zaman jahiliyah, yang bahkan menguburkan putrinya hidup-hidup, itu pun masuk Islam dengan cara yang sangat halus ketika dibacakan surat Tauha. Nah, itu bagian yang kedua, hidayah kemampuan. Kemudian apa itu inayah? Inayah itu memiliki akar kata yang sama dengan ta'awun atau pertolongan. Jadi seringkali kita melupakan dari kata inayah ini. Inayah ini kan pertolongan. Jadi untuk bisa mendapatkan taufik, untuk bisa mendapatkan hidayah atau mungkin segala hal yang kita inginkan, seringkali lupa tentang peran pertolongan dari Allah. Maka banyak sekali doa-doa yang di situ meletakkan kata inayah. Itu perbedaan antara taufik, hidayah, dan inayah. Semoga melalui tadabbur surah Al-A'raf
ayat 178 ini kita mendapatkan pencerahan, juga mendapatkan barokah. Jadi mengkaji ayat-ayat Allah ini, syukur-syukur kita termasuk dari orang-orang yang disebut Allah sebagai muhtadin, bukan khasirin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.